Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita lihat dulu komentar yang pertama dari Musdalifah Ladumar. Ya, bagaimana cara pembuatan footnote pada makalah dan skripsi? Ya, untuk footnote, kalau saya sendiri, saya menggunakan cara simple saja yang saya pelajari dari YouTube, yakni dengan cara kita blok, kemudian kita masuk di reference. Nah, di sini ada AB1 insert footnote. Nah, di sini langsung kita klik saja. Nah, langsung dia keluar nomor 7. Nah, ini langsung ke bawah, langsung ke footnote. Ya. Jadi kita tinggal menambahkan apa misalnya dari buku mana, hukum cek WordPress atau dari mana. Nah, itu. It's okay, kita kembalikan lagi karena ini tidak perlu di apa. Kemudian kita lanjut, kita kembali ke home dulu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. It's okay. Ya, saya Devi ingin bertanya bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Ya, simple saja kalau menurut saya. Kita coba membuat daftar isi otomatis. Pertama kita insert dulu. Kita ambil satu. Tunggu. Seharusnya kita kursnya itu kita taruh di atas ya. Karena sewajarnya adalah daftar isi itu di atas. Nah, untuk kita kasih satu halaman kosong. Nah, ini nantinya akan menjadi sebuah daftar isi. Kita buat daftar isi contoh. Daftar isi. Nah, bawahnya. Ya. Kita enter. Nah, kemudian di sini saya sudah memberikan penomoran. Ya. Saya pakai footer di bawah. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat daftar isi otomatis? Dengan cara kita gunakan untuk heading. Kita buat heading dulu ya. Kita blok dulu, kemudian kita arahkan ke heading 1. Oke. Daftar isinya 2, tidak apa-apa. Kan tadi kan sebagai contoh saja. Untuk tidak kembali ke heading, kita tidak kembali ke heading lagi, kita langsung ke format painter. Nah, sama seperti yang tadi, kita gunakan berulang-ulang format painter. Kemudian kita format painter lagi, ini bab 2. Pastikan kalau yang menjadi judul besar itu harus yang pertama heading 1. Kita gunakan heading 1 ya, agar tidak bingung di saat sudah tersusun, kita tidak bingung ya. Ini bab 3. Sengaja pada makalah ini saya menggunakan hanya 3 bab saja ya. Bab 3 penutup, yang terakhir itu daftar pustaka ya. Kita kasih format painter. Nah, kemudian kita kembali ke atas. Dan kita lihat di sini di mana ya. Nah, kita mulai dari sini. Nah, di sini kan ada subjudul. Subjudul ini yang biasa digunakan untuk penjelasan, misalnya seperti ini, latar belakang. Nah, di sini kita gunakan untuk heading 2. Heading 2. Ya, bagaimana caranya kita membuat ini? Kita atur lagi jaraknya.
harus beda. Nah, formatnya tadi dengan Times New Roman ukuran 12, kemudian warnanya warna hitam ya, kemudian bentuk penomorannya tadi apa itu, bukan nomor ya, untuk penomorannya kita gunakan tadi huruf ya, I'm sorry, huruf ya. Kita hapus dulu, kita atur dulu. Nah, sudah. Di sini sudah menggunakan heading 2. Sama kita ambil juga ini rumusan masalah heading 2. Format painter kan. Nah, ini kembali ke A ya. Jadi karena dia kembali ke A, kita gunakan, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia langsung C ternyata. Jadi tidak bisa digunakan ya. Nah, untuk apabila kita sudah mendapatkannya, kita sudah mendapatkan beberapa itu, bisa langsung kita coba untuk disalin coba. Nah, pastikan kursinya ada di tengah-tengah, kemudian reference, table of contact, kita coba dulu beberapa tadi yang kita masukkan ya, misalnya kita ambil ini. Nah, ini ya, tunggu sebentar, mungkin ada kesalahan. Jadi kita kembali lagi ke home tadi, kita gunakan heading 1 ya, kita gunakan cara manual saja ya. Heading 1 sama ini juga heading 1. Close aja ini satu. Lihat. Astaga, tidak apa-apa ya. Bab 2 heading 1. Oke, bab 2 pembahasan. Terus bab 3 penutup. Mana penutup ini? Ketika kita sudah menggunakan heading, otomatis kita sudah mempermudah tugas kita ya dalam membuat daftar isi secara otomatis. Daftar pustaka pula menggunakan heading. Sudah, ketika sudah kita ambil, kita kembali ke atas lagi. Nah, di dalam makalah juga selain judul besar seperti tadi, ada juga yang, nah di sini subjudul, judul kecil. Di sini kita gunakan heading 2. Oke, kita atur dulu. Kita atur dulu. Yang penting kita sudah blok, kita masukkan ke heading 2. Penomorannya kita gunakan tadi ABC ya. Nah, sudah, ini kan sudah heading 2. Rumusan masalah, gunakan heading 2. Kita atur lagi, tidak masalah ya. Kita gunakan B. Di sini juga ada, kita gunakan heading 2. Biasanya ada cara yang lebih mempermudah kita untuk membuat
ini. Tidak, ini ayah. Nah, ini baru ini. Nah, di sini ada sub judulnya. Jadi ada judul besar, judul kecil, kemudian ada sub judul. Nah, itu nanti ditaruh di heading 3, tapi ini untuk sementara kita gunakan nah, ini tadi karena itu kan dasar hukum iddah. Di sini seharusnya kita gunakan heading 2. Kita atur lagi. Apa tadi? Iya. Nah, itu biasanya langsung aplikasikan dengan mudahnya ya. Di sini ada garis-garis besar juga sebenarnya. Nah, ini ada pembahasan masalah. Nah, sebenarnya poin C ini cuma tadi kan ketika kita seperti ini kan semua huruf A kan semua A-nya itu kan turun ke bawah. Jadi kita harus mengatur ulang. Tidak menjadi masalah. Sudah. Kemudian di sini ada D tambahan heading 2. Oke. Kesimpulan dan sarannya kita gunakan heading 2. Astaga. Nah, sudah. Sekarang caranya membuat daftar isi secara otomatis. Kita kembali ke bagian yang kosong tadi. Bagian yang kosong tadi. Astagfirullahaladzim, itu yang tadi saya hapus ya, mohon maaf. Jadi kita masukkan lagi saja. Kita lihat biasanya di tengah, kursnya harus di tengah ya. Kemudian kita reference table connect. Nah, kita langsung masukkan. Iya, ya perlu diketahui juga untuk pembuatan daftar isi secara otomatis kita juga harus memperhatikan nomor halaman. Jadi di sini saya sudah menaruh nomor terlebih dahulu, di mana footer dan headernya tadi sudah saya atur. Nah, di sini sudah sekali ketik kita langsung keluar seperti ini. Jadi tidak perlu kita titik kelamaan. Jadi boleh kita ganti lagi. Ini. Nah, seandainya pun ini kurang konsep, ya kita blok semua. Kemudian kita ganti tulisannya. Ya, sesuai dengan buku panduan kan kita harus menggunakan Times New Roman ya. Times New Roman, Times New Roman, LMNOPQRST. Nah, di sini Times New Roman ukuran 12. Kita beri tebal. Nah, iya. Nah,
Udah jadi deh, sesuai dengan permintaan Devi Restiana Susilo. Kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya ya. Ya. Dah. Nah, di sini telah jadi bentuk awalnya tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya Fatmawati Lasimpala ingin bertanya, apakah Anda memahami tentang makalah? Ya, secara bahasa yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari pelajaran yang kemarin-kemarin, jadi makalah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, jadi menurut sepengetahuan saya, makalah adalah bentuk karya tulis ilmiah membahas sebuah permasalahan dan pembahasannya berdasarkan analisis secara objektif yang ditulis oleh seseorang atau kelompok. Nah, makalah biasanya dipresentasikan dalam perkuliahan, seminar, ataupun simposium. Oke, mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan Fatma. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. 1, 2, 3, 4 ya. Keempat, Sasmita Kalipu. Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan makalah? Nah, untuk saya sendiri, saya membuat unsur-unsurnya itu simple. Jadi daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, ada pembahasan, ada pengertian masa iddah, pengertian dan kemudian dasar-dasar hukum, pandangan dari hadis Rasul. Jadi simple saja, garis besarnya itu cuma pendahuluan, latar belakang, asal masalah, kemudian pembahasan. Nah, kemudian di sini ada juga tambahan juga. Dan bab 3 penutup. Penutup di sini isinya kesimpulan dan saran. Nah, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dari Sasmita Kalipu. Saya lanjut ke pertanyaan yang ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya mengenai apa saja sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika. Apa saja sistematika dalam penulisan karya ilmiah ya? Oh, sistematika ya. Jadi sistematika yang harus diperhatikan yakni yang dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah membuat judul karya tulis ilmiah. Jadi seperti di contoh makalah saya, nah di sini kan ada judulnya, penetapan masa iddah, ada subjudulnya, pembagian masa iddah. Kemudian memberikan isi latar belakang yang bagus. Jadi latar belakangnya di sini harus menarik, semenarik mungkin. Nah, ketiga, membuat rumusan masalah. Di sini juga ada rumusan masalah kan. Nah, yang keempat, membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Nah, pembahasan di sini kan saya mengangkat semua pengertian-pengertian masa iddah dari Imam 4 dan lain-lain mengenai hadis Nabi, ayat Quran. Nah, kemudian yang terakhir itu membuat kesimpulan. Ya.
Jadi membuat kesimpulan. Nah, itu kesimpulan di bawah sekali itu. Nah, penutup kesimpulan. Ya, oke. Mungkin itu yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Namir Alamri. Kemudian yang pertanyaan ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan ke-6. Apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Jadi kalau skripsi adalah karya tulis ilmiah yang diujikan ketika hendak mendapatkan gelar S1 atau sederajatnya. Ya, jadi ketika kita sudah menyelesaikan bidang kuliah, maka kita akan dites skripsi, ya. Kemudian apa itu tesis? Tesis adalah karya tulis ilmiah yang diujikan ketika Anda ingin menyelesaikan program studi S2. Dan apa itu disertasi? Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang diujikan ketika Anda hendak menyandang gelar S3. Oke, mungkin sudah cukup penjelasan untuk Nadira Sanapati. Kemudian yang ke-7, di sini ada Mega Gumanti. Bagaimana susunan penulisan daftar pustaka? Nah, susunan penulisan daftar pustaka di sini seperti ketika Anda sudah menggunakan footnote, itu sudah lebih mudah kalau menurut saya. Nah, hanya membalikkan. Nah, ini saya belum revisi ini. Nah, jadi cara sistematika penulisan untuk daftar pustaka itu namanya beliau diputar. Tadi Abu Yazid, karena di daftar pustaka jadi Yazid Abu. Nah, jadi diputar. Ketika di footnote tulisannya Abu Yazid at Fikih Today, di daftar pustaka Yazid Abu at Al Fikih Today. Jadi hanya diputar nama depan sama nama belakangnya penulis saja. Kemudian pertanyaan ke-8, bagaimana cara pembuatan catatan kaki pada makalah? Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan di pertama tadi, ya, dengan simple, mudah, ya. Jadi kita blok dulu semuanya, yang mana yang ingin kita masukkan catatan kaki. Catatan kaki itu adalah footnote, ya, jadi harus dipahami juga. Nah, kemudian ini ada insert, ya, kita blok bagian mana, misalnya di sini ada pembicaraan para ulama. Nah, kita akan masukkan ke catatan kaki. Catatan kakinya kita masukkan AB insert footnote. Nah, di sini langsung otomatis saja langsung, ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ke-9, apa yang Anda pahami tentang makalah dan skripsi? Jadi yang saya pahami tentang makalah dan skripsi itu persamaannya adalah sama-sama karya tulis ilmiah. Sementara kalau untuk makalah sendiri, untuk skripsi ini, sebenarnya makalah ini umum karya tulis ilmiah. Nah, ini ada penjabarannya di mana ada skripsi, ada disertasi, ada tesis yang tadinya telah kita hitung tadi. Nah, di situ muncul semuanya, ya. Jadi sama-sama membahas tentang karya tulis ilmiah. Ya, kira-kira cukup sekian. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Bapak, mungkin ini hanya 9 pertanyaan. Jadi saya hanya bisa menjawab 9. Nah, untuk selanjutnya nanti saya mohon untuk teman-teman bertanya, ya.
It's okay. Kita sudahi video pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.